seorang raja yang zalim. Dia namanya Ibn Tolun ya. Ibn Tolun ini raja Mesir ya pada waktu itu. Suatu waktu dari kezalimannya yang sangat luar biasa dan dahsyat, pernah dia itu membunuh orang sebanyak 18.000 orang, meninggal dalam keadaan tidak dikasih makan dan minum sampai mati sendiri dari saking kezalimannya. Nah, di antara rakyatnya, masyarakatnya ada orang yang soleh yang bernama Al-Hasan ya. Al-Hasan ini seorang yang bertakwa pada Allah, seorang yang dikenal dengan kesalehannya, maka dia itu dengan keberanian dan tawakal kepada Allah SWT, karena ini adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana dia ketahui bahwasanya kalimatu haqqin inda sultanin jair itu adalah afdul jihad. Ya, kata Nabi SAW, afdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baiknya itu adalah kalimat yang benar yang diutarakan, diungkapkan di depan para penguasa yang zalim. Maka kemudian dia datang. Lalu kemudian dengan tawakalnya yang besar kepada Allah Ta'ala, dia nggak takut. Nah, kenapa? Orang yang tawakal begini ya. Kenapa orang yang tawakal itu kemudian nggak takut ya? Nah, kenapa? Dia tahu yang menentukan orang itu mati atau hidup itu adalah Allah. Dia tahu yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Dia tahu kalau seumpama seluruh manusia itu mengupayakan suatu hal yang menakutkan kita, memberikan kita mara bahaya ataupun kemanfaatan, kalau nggak berkehendak tidak akan terasa. Itu orang tawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia kemudian ketemu dengan Ibn Tolun itu, dan dia peringatkan, dia tegur, dia kecam dengan kata-kata yang pedas, sehingga dia marah. Raja itu marah. Begitu dia raja itu marah, maka dia perintahkan harimau untuk supaya tidak dikasih makan sampai lapar 3 hari. Setelah itu masukkan ke penjaranya, biar dia tikam. Aku mau melihat sendiri bagaimana dia, dan biarkan disaksikan oleh semua orang supaya takut orang melakukan seperti yang dia lakukan. Subhanallah, begitu pada saatnya, maka kemudian harimau itu dimasukkan ke dalam penjaranya itu. Maka kemudian harimau itu pertama kali ya dia maju mundur, tapi kemudian dia itu menunduk, kemudian dia itu mendekat kepada Hatim al-Asam dan mencium kakinya. Sementara dia tetap duduk, tidak bergeming sama sekali. Sehingga kemudian akhirnya menjauh dan keluar daripada penjaranya Sayyidina Hatim al-Asam itu yang telah disediakan. Maka kemudian setelah dia itu selamat dan orang itu semua melihat dan mereka bertakbir dan sebagainya, maka timbul juga perasaan takut di dalam Ibn Tolun dan perasaan seperti segan ya, dan mulai mendekati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nah, ketika dia itu dekat kepada Hasan, dia katakan, apakah kamu tidak takut ketika harimau itu datang? Enggak, tidak. Kenapa? Karena ada Allah yang menentukan segala sesuatu. Apa yang kau pikirkan ketika itu harimau itu datang pada kamu itu untuk memakan? Apa kata beliau? Yang aku pikirkan ketika itu air liurnya harimau itu najis atau tidak, kalau seumpama dia itu sampai digigit. Masya Allah, sampai kepikiran begitu. Nggak ada ketakutan sama sekali berarti, sampai memikirkan masalah fikih. Itu luar biasa.